Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan AW Explore. Kali ini AW Explore akan menceritakan sebuah kisah lain, kisah misteri yang ada di kota Samarinda. Jika sebelumnya sudah menceritakan misteri tentang Karang Mumus, sekarang kita akan menceritakan misteri mengenai eh, Gunung Lipan. Mungkin jika kita mau lihat suasananya itu ada di sini. Hmm, ini, nah ini kalau ini kota Samarinda. Nah, ini jembatan Mahakam yang kembar. Kalau kita berada ikut jalan lurus, setelah keluar jembatan Mahakam ikuti jalan lurus, nanti ketemu Politeknik Negeri Samarinda, terus ikutin. Nah ini kita akan masuk ke jalan Jalan Gunung Lipan. Nah, ini kalau kita berdiri di sini, visualnya sekarang sudah bagus. Kemudian adalah simpang 3 yang di sini yang sering terjadi penampakan maupun visual uh, sebuah binatang bernama lipan itu terlihat sangat besar dan seorang tuan putri. Oke, kita akan masuk misteri Gunung Lipan. Ceritanya begini, ini sama seperti Karang Mumus kemarin, di sebuah karya dari Johansa Balham. Kami ambil ceritanya dari sebuah fanpage di Historial Samarinda. Gunung Lipan itu terletak di Kampung Harapan Baru, Kecamatan Samarinda Seberang. Tadi kita sudah explore ke sana. Aku ketika itu bekerja pada kantor camat Samarinda Seberang sebagai pembantu umum alias tukang antar surat ke berbagai kelurahan di Samarinda Seberang. Ketika itu sekitar tahun 1973, di mana saat itu yang menjadi camat Samarinda adalah almarhum Alamsah BA. Sebagai pegawai kecil, jabatan antar surat eh, surat ini jabatan antar surat, aku selalu pergi kemana-mana dengan menggunakan motor Honda 1000 cc milik dinas kecamatan. Daerah yang paling sering kukunjungi adalah daerah Kampung Harapan Baru yang ketika itu dipimpin oleh lurah atau kepala kampung bernama Haji Umbal Ramli. Kenapa tidak, selain hati berbunga-bunga memakai motor dinas plat merah yang tak pernah kuimpikan untuk bisa membeli motor. Saat itu aku dapat memakai sesuka hati, karena motor itu adalah motor yang diserahkan kepadaku untuk segala keperluan dinas. Kenapa aku sering ke Harapan Baru? Di situ selain ada keponakan lurah yang membuat mataku menarik, membuat aku tertarik, dan di mataku gadis itu menarik dan cantik, juga memberi minuman dan makanan kalau aku bertamu ke rumah lurah yang merangkap kantor. Si gadis jika menatapku, matanya sedikit berbinar di antara senyum yang diberikannya kepadaku. Hatiku yakin dia pasti tertarik padaku. Apalagi dengan pakaian dinas, di mana merasa akulah seorang camat. Itu cuma perasaan saja. Sebenarnya aku hanya pengantar surat. Nah, aku jadi larut bongkar-bongkar cerita cinta
cinta monyetku. Padahal apa yang hendak ku sampaikan adalah tentang pengalaman si Haji Umbah Ramli sebagai kepala kampung Harapan Baru yang berkaitan dengan Gunung Lipan yang sekarang sudah bertaburan bunga-bunga rumah-rumah mewah di area tersebut. Tadi kita sudah lihat visual di simpang Jalan Gunung Lipan. Pak Haji Umbah pernah bercerita tentang pengalaman memasuki perkampungan gaib di Gunung Lipan tersebut. Pak Haji Umbah pernah bercerita tentang pengalaman memasuki perkampungan tadi. Nah, dari pada kepanjangan kita akan menguraikan ceritanya. Begini ceritanya. Kisahnya tentang Putri Gunung Lipan. Bagi masyarakat dan generasi sekarang ini tak mengenal dan mengetahui di mana letak yang dulunya disebut dengan Gunung Lipan. Apalagi cerita tentang Gunung Lipan, kita akan cerita tentang Gunung Lipan tersebut. Padahal terbukti kesibukan lalu lintas pada setiap hari amat ramai melalui tempat tersebut. Tetapi apa hendak dikata, keadaan zaman memang telah membuat terjadinya perubahan. Masyarakat pendatang dan juga generasi baru memang tak mengetahui kalau dahulu daerah tersebut adalah suatu daerah pemukiman orang-orang halus yang kala berbentuk lipan yang rata-rata sebesar daun kelapa. Masyarakat asli yang tinggal di daerah tersebut ada pula yang tak mengetahui dan cerita yang pernah terjadi di tempat mereka. Masalahnya, yang tahu persis cerita tentang Gunung Lipan dan putrinya hanyalah masyarakat yang sekarang sudah rata-rata berumur 70 tahun. Selebihnya hanyalah mereka yang berumur di bawah 50 tahun. Di samping secara umum mereka sudah disibuki dengan berbagai pekerjaan dan usaha sesuai perkembangan zaman. Di samping tempat mereka bukan lagi kampung kecil. Jadi bukan lagi kampung kecil. Bukan lagi ya. Ya, dalam perkembangan dahulu yang disebut kampung apa? Sorry. Ya. Dalam perkembangan dahulu yang disebut Gunung Lipan, pada celah gunungnya mengalir air terjun yang airnya amat sangat segar, baik diminum maupun dimandikan. Memang sesekali kita bisa bertemu dengan lipan yang besar dengan ukuran panjang 50 cm, jadi setengah meter, dan lebar selebar daun kelapa. Hal ini pernah dialami Pak Imran, seorang penduduk yang telah berumur 80 tahun tinggal di tempat tersebut. Dia bercerita kalau dia waktu itu pergi mencari rotan, pernah melihat seorang putri yang turun melayang dari atas entah dari mana. Yang jelas sang putri dengan perlahan turun melayang, berhenti pada sebuah batu di dekat air terjun. Putri itu melepas selendang dan baju luarnya yang berwarna hijau gemerlap. Baju sang putri ternyata dijaga oleh puluhan lipan yang berwarna coklat kehitaman. Selesai mandi, sang putri kembali memakai pakaiannya dan kembali terbang. Katanya ke arah atas dan menghilang. Saya ingat hari itu adalah hari Kamis. Waktu itu hujan gerimis di mana saya berteduh
di bawah serumpun bambu, kata Pak Imran yang kini tinggal di Lohui, Kampung Harapan Baru, Kelurahan Lojanan Ilir. Selain putri dan lipan-lipan yang ada di gunung tersebut, ini juga sering berkeliaran orang-orang gaib bertubuh kerdil. Mereka memang sering berbaur dengan masyarakat. Namun, jika ada masyarakat yang curiga, mereka segera menghilang dengan cepat memasuki hutan dan tak pernah diketemukan. Beberapa masyarakat yang pernah bertemu orang-orang gaib ini berasal dari perkampungan yang ada di hutan Gunung Bambangan yang tak begitu jauh dari Gunung Lipan. Dikatakan kehidupan mereka kurang lebih sama dengan kehidupan kita orang biasa. Mereka juga berkeluarga, ada suami dan istri dan anak-anak. Tetapi pengakuan mereka tak tahan lama berbaur dengan manusia. Mereka merasa kepanasan jika di perkampungan, apalagi di rumah tersebut ada menyimpan Al-Quran. Entah karena apa hal tersebut tak pernah ada kejelasan. Tetapi pada dasarnya mereka tidak mengganggu. Bahkan mereka sering memberi bermacam hadiah. Jika mereka memberi kita batu, batu itu bisa menjadi batu berharga baik berlian. Begitu pula jika mereka memberi buah atau kunyit. Buah dan kunyit itu bisa menjadi sebuah gumpalan emas murni. Nah, ini kita ingat di cerita kemarin yang dukun beranak itu dikasih kunyit 3 batang, cuma 3 batang yang diambil. Jadi ini berubah jadi gumpalan emas. Dulu ada beberapa anggota masyarakat yang mencoba memasuki kawasan Gunung Bambangan, namun apapun yang dilakukan mereka tidak pernah berhasil. Mereka untuk menemui orang kerdil dan gaib tersebut. Dikatakan pertemuan bisa terjadi jika orang gaib tersebut yang menghendaki. Di Samarinda Kota maupun Samarinda Seberang dahulu bercerita tentang sesuatu daerah angker atau misteri yang hingga kini ada yang tak terpecahkan keberadaannya. Kalau cerita nyata bukanlah sesuatu yang aneh seperti yang terjadi pada gunung pemandian, di mana gunung tersebut telah meminta korban dengan timbulnya cerita akan adanya roh-roh gentayangan dari anak-anak Belanda yang terkubur di sana. Begitu juga dengan liang dan goa bawah air yang terletak di Teluk Lerong, persisnya di samping pom bensin atau rumah X, rumah Talib Bank, atau rumah yang telah dibongkar dan pernah didiami oleh Gubernur Awab Sarani. Dikatakan goa tersebut cukup panjang, menembus bawah Tugu Hansip, Pasar Segiri, Karamus. Namun karena manusia telah banyak, perkampungan beralih menjadi kota, maka segala sesuatu yang berbau mistis atau cerita akhirnya tenggelam begitu saja. Akan halnya Gunung Lipan dan Gunung Bambangan, lokasi ini tepat di pinggir jalan Kampung Harapan Baru di hulu Kampung Sungai Kledang. Tetapi karena sudah terjadi perambahan kota dan hutan-hutan di sini telah dibabat dan dijadikan bangunan perumahan, maka yang disebut Gunung Lipan dan Bambangan hanya tinggal cerita. Bahkan penduduk yang tinggal di daerah itu ada yang sama sekali tidak mengetahui kalau tempat mereka dahulu adalah tempat yang misteri untuk ditinggali dan merupakan tempat peninggalan orang-orang bunian atau orang-orang gaib. Pengalaman yang pernah dituturkan pada Johansah Balham, mantan kepala MPD Kecamatan Samarinda Seberang sekitar 1975 oleh almarhum Haji Umbar Ramli yang dahulu adalah kepala Kampung Harapan Baru, pernah mengalami diundang oleh satu keluarga orang gaib di Gunung Lipan untuk menghadiri acara pesta perkawinan. Haji Umbah tak mengira kalau yang mengundang tersebut adalah keluarga orang gaib, karena undangan tersebut secara mendadak, yaitu ketika beliau baru pulang dari Samarinda Kota, di mana tengah jalan dicegat dan langsung menghadiri pesta perkawinan tersebut. Sebagai kepala kampung, tentu Haji Umbah ini mengenal warganya. Namun pada saat beliau
terkesima bahkan merasa akrab dengan keluarga Pondang, tetapi hatinya mengingat siapa keluarga tersebut dan dia merasa lupa warganya yang satu itu. Di samping itu dia juga sebelumnya tak pernah mendengar adanya salah satu warga kampungnya yang melaksanakan pernikahan. Usai pesta, Haji Umar lalu diantar pulang sampai ke pinggir jalan besar dan menuju rumahnya. Oke. Sampai di rumah, Haji Umbah bersadar akan apa yang terjadi. Dengan penasaran dia lalu mengajak beberapa warga untuk kembali menuju tempat pernikahan tersebut atau tempat kawin tersebut. Namun begitu dia sampai di sana, di mana dia diantar di pinggir jalan, tadi dia sudah tak tahu dan tak melihat jalan kecil tadinya tak jauh dari rumah yang melaksanakan pesta perkawinan. Dia hanya bertemu dengan hutan dan semak belukar, tetapi yang aneh bagi dia, beberapa orang penduduk mengikuti mereka semacam semuanya mencium harumnya, baunya masakan menebar ke seputar mereka. Setelah itu mereka dihadang oleh ratusan ripan yang besar-besar yang kemudian mengelilingi mereka. Akhirnya dengan perasaan kurang nyaman, Pak Haji dan lainnya mengundurkan diri dan pergi pulang ke rumah masing-masing. Masih banyak lagi cerita tentang keberadaan aneh yang terjadi di Gunung Lipan tersebut. Namun apapun alasannya, misteri yang pernah ada di sana akhirnya terdesak dengan kehidupan manusia yang kian ramai. Tentang Gunung Lipan hanyalah tinggal kenangan bagi orang-orang tua yang berumur 70 tahun ke atas. Walaupun demikian, patutlah generasi yang khususnya tinggal di daerah tersebut mengetahui asal-usul nama Gunung Lipan. Masalahnya bukan tidak mungkin mereka yang gaib itu masih berada di sana. Padahal dahulu setiap tahun sekali diadakan pelas kampung untuk memberikan sesaji untuk mereka yang tak terlihat. Tujuannya agar manusia biasa tinggal di tempat tersebut tidak diganggu oleh makhluk-makhluk gaib yang tinggal di sana. Itu cerita tentang Gunung Lipan. Oke, kita lanjut. Kalimantan memang dikenal dengan wilayah hutan yang masih lebat. Tak heran jika kemudian banyak orang berspekulasi bahwa yang menghuni Kalimantan tidak hanya manusia tetapi juga manusia dunia lain. Salah satunya wilayah Gunung Lipan. Ya, memang tempat ini asing di telinga terlebih dari generasi muda, sekalipun mereka seorang pendaki. Hingga kini hanya cerita yang mengenai Gunung Lipan. Tempat ini konon terletak di pinggir Sungai Mahakam. Gunung dilewati dan masuki perjalanan tanjakan berkelok. Kalau kita mau lihat, ini adalah beberapa kejadian yang terjadi. Kita mau lihat, stop sharing dulu. Kita mau lihat kondisi. Nah, ini adalah jalur Gunung Lipan. Nah, ini di bawah sini itu sudah, di seberang sini adalah sungai. Nah, kita coba lihatnya dari atas supaya terlihat. Nah, ini adalah sungai. Jadi setelah ini ada sungai. Mungkin di sini kalau kita lihat di sini. Apakah terlihat? Nah, itu sungainya terlihat. Ini kesimpangannya. Hingga kini hanya tersisa cerita mengenai lokasi Gunung Lipan. Tempat ini konon terletak di pinggir Sungai Mahakam. Gunung ini yang akan Anda lewati perjalanan Samarinda Balikpapan, meskipun sekarang sudah ada shortcutnya melalui tol. Jalan yang tanjakan berkelok. Nah, tak hanya cerita, Gunung Lipan juga banyak dibicarakan karena menyimpan misteri. Asal-usul penyebutan Gunung Lipan. Jangan membayangkan gunung tinggi yang bisa kamu
kalian daki Gunung Lipan tak lain adalah nama sebuah kampung di Samarinda. Penamaan ini bukan tanpa sebab. Menurut cerita warga setempat, dahulu memang ada gunung memiliki yang celahnya mengalirkan air terjun, dan sekitar air tersebut orang-orang bisa menjumpai hewan lipan sejenis kaki seribu yang ukurannya tak biasa, panjangnya sampai setengah meter, sedangkan besarnya itu selebar daun kelapa. Lipan ini konon menjadi penjaga busana seorang putri yang diyakini pernah mandi di air terjun tersebut, seperti yang sudah disinyalir. Penghuni lain dan hewan lipan. Tapi tak hanya lipan saja, tempat ini konon jadi perkampungan yang dihuni oleh makhluk halus atau kasat mata. Penduduk setempat menyebutnya dengan manusia kerdil. Mereka sering berbaul kecuali manusia tersebut sadar baru. Ini sudah kita cerita tadi. Ada banyak yang terkait dengan ini cerita dari kepala kampung pernah diundang pernikahan, itu sudah tadi. Ada banyak cerita yang diceritakan oleh beliau. Dan penyebutannya ini cerita dari kepala kampung yang pernah diundang ke pernikahan. Ada banyak kisah lagi yang terkait namun tidak bisa diterima dengan akal sehat. Selain itu juga karena kegaibannya, biasanya jalur ini selalu menjadi jalur yang terjadi kecelakaan. Ini contoh di dekat Gunung Lipan ini, dari bawah nih PKPM naik gunung. Ini kejadian yang sering terjadi di Gunung Lipan, dengan bertemu dengan Tuan Putri dan Lipan raksasa. Ya, itu dulu kisah misteri tentang Gunung Lipan yang ada di kota Samarinda. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan patuhi 5M. Kalau perlu silahkan vaksin. Untuk vaksin bertahap 1 dan 2 kali. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Kita bertemu dengan kisah misteri selanjutnya di AWE Explore.